Assalamualaikum anak-anak. Bisa dengar suara Bu Sulis? Bisa. Bisa ya? Kalau bisa dengar suaranya Bu Sulis, tolong acungkan jempolnya. Kalau bisa mendengarkan suaranya Bu Sulis, tolong acungkan jempolnya. Oke. Siap ya? Aku kok ada pertanyaan? Silakan ajukan pertanyaan setelah materi selesai. Jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Semangat pagi anak-anak. Walaupun walaupun sudah jam 11, tapi kita harus tetap semangat pagi. Semangat pagi anak-anak, dijawab semangat pagi Bu, gitu ya. Semangat pagi anak-anak. Iya. Bagaimana kabarnya para pejuang ilmu? Masih semangat masih sampai hari ini? Ya, bagus. Sekarang hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materi tentang teks fiksi dan non-fiksi. Sudah pernah dengar di kelas sebelumnya? Tolong itu yang ada suaranya di mute ya. Iya, mari tak mut. Nah, masih terdengar itu suaranya adiknya. Oke, kita lanjut. Materi hari ini adalah tentang teks non-fiksi dan teks fiksi. Sudah pernah dengar di kelas sebelumnya? Nah, coba kalian ingat-ingat. Selama kelas 1 sampai kelas 4, kalian kan sudah sering ke perpustakaan ya? Sering membaca buku cerita, ada juga buku tentang pengetahuan. Nah, di perpustakaan itu banyak kumpulan buku-buku tentang non-fiksi dan fiksi. Tapi mungkin kalian belum jelas. Sekarang Bu Sulis jelaskan mulai dari teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Jadi teks non-fiksi itu adalah karangan yang ditulis berdasarkan kejadian, peristiwa yang nyata, yang sesuai fakta, realita, tanpa mengada-ngada, dan benar-benar terjadi. Nah, kalian kalau sudah pernah membaca koran, pernah nggak membaca koran? Sudah ada yang pernah membaca koran? Nah, di dalam koran itu ada berita-berita yang sesuai dengan kejadian sehari-hari. Misalnya tentang perampokan, tentang pembunuhan, tentang penculikan anak, tentang kejadian bencana alam. Itu adalah kejadian yang benar-benar terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang dinamakan dengan teks non-fiksi. Jadi kejadian atau karangan yang berdasarkan kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi, jadi sesuai dengan fakta, kenyataan.
Kemudian selanjutnya yaitu tentang teks fiksi. Teks fiksi itu, kalian pernah membaca buku cerita kan? Asal-usul, Gunung Tangkuban Perahu, terus bawang merah, bawang putih, itu kan sebuah cerita yang ditulis berdasarkan imajinasi penulisnya yang bersifat khayalan dan tidak benar-benar terjadi. Jadi teks fiksi itu adalah kebalikannya, lawan katanya dari non-fiksi. Kalau teks non-fiksi itu kejadiannya benar-benar terjadi, nyata, tanpa mengada-ngada. Tapi kalau teks fiksi itu karangan yang ditulis berdasarkan cerita khayalan dari penulisnya. Jelas ya? Kita lanjut. Ciri-ciri teks non-fiksi. Yang pertama adalah bersifat faktual, fakta, benar-benar terjadi di lingkungan kita, di kehidupan kita sehari-hari. Itu yang dimaksud dengan bersifat faktual. Yang kedua, bahasa yang digunakan dalam karangan non-fiksi biasanya menggunakan bahasa baku atau bahasa resmi atau bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Ciri yang ketiga, menggunakan kata denotasi. Tahu enggak kata denotasi? Kata yang menggunakan makna sebenarnya. Jadi bukan kata yang bersifat khayalan ya, tapi kata yang menggunakan makna sebenarnya. Ciri yang keempat, berbentuk tulisan ilmiah atau bersifat laporan, pengamatan, atau penelitian. Nah, nanti kalau kalian sudah kuliah, nanti semoga nanti kalian bisa lanjut sampai kuliah ya pendidikannya, amin. Nanti kalau ada tugas akhir sebelum diwisuda, kalian disuruh membuat laporan pengamatan atau laporan penelitian. Nah, itu adalah yang disebut dengan teks non-fiksi. Atau kalau kuliah itu syaratnya harus selesai skripsi lah seperti itu. Jadi berupa laporan penelitian ya. Nah, itu adalah tadi ciri-ciri teks non-fiksi. Saya ulang. Apa ciri-cirinya? Nomor 1, yang pertama bersifat faktual. Yang kedua, menggunakan bahasa baku atau resmi yang sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketiga, menggunakan kata denotasi atau kata yang bermakna sebenarnya. Ciri yang terakhir yaitu berbentuk tulisan ilmiah, laporan pengamatan atau penelitian. Selanjutnya, apa ciri-ciri teks fiksi? Nah, ini kebalikannya dari teks non-fiksi. Kalau teks non-fiksi bersifat faktual ya, jadi kejadiannya bersifat fakta, benar-benar terjadi. Tapi kalau teks fiksi ciri-cirinya yang pertama bersifat hayalan, jadi menghayal. Kemudian menggunakan bahasa tidak baku, bahasa yang tidak resmi yang digunakan dalam teks fiksi. Kemudian menggunakan kata konotasi. Konotasi ini maksudnya yaitu tidak menggunakan makna sebenarnya. Jadi seperti kiasan gitu ya. Kemudian selanjutnya berbentuk karangan atau mengada-ngada. Namanya khayalan pasti kan mengada-ngada. Ya, itu tadi adalah ciri-ciri dari teks non-fiksi dan teks fiksi. Saya ulang,
Ciri-ciri teks fiksi yang pertama bersifat khayalan. Yang kedua apa anak-anak? Menggunakan bahasa tidak baku, betul. Yang ketiga, menggunakan kebalikannya dinotasi apa? Makna konotasi atau makna tidak sebenarnya. Yang keempat, berbentuk karangan. Kalau tadi non-fiksi berbentuk laporan ya, berbentuk tulisan ilmiah atau laporan pengamatan. Kalau fiksi berbentuk karangan atau mengada-ngada, khayalan. Selanjutnya, contoh. Apa saja contoh teks non-fiksi? Teks pelajaran. Jadi buku-buku pelajaranmu itu termasuk juga teks non-fiksi. Contoh kedua apa kira-kira? Tentang, pernah nggak kalian membaca tentang sejarah kemerdekaan kita? Atau lahirnya Pancasila? Nah, itu termasuk teks non-fiksi atau biasa kita sebut dengan teks sejarah. Selanjutnya yaitu teks biografi. Teks biografi itu biasanya teks tentang pengarang, penulis buku biasanya. Selanjutnya contoh yang selanjutnya yaitu teks panduan atau pedoman. Contoh lain yaitu teks karya ilmiah. Nah, nanti kalau kalian sudah SMA, sudah kuliah, nanti akan suruh membuat karya ilmiah. Itu masuk dalam teks non-fiksi. Contoh selanjutnya adalah contoh teks fiksi. Contoh teks fiksi itu salah ketik ya anak ya, harusnya contoh teks fiksi. Yang pertama yaitu teks dongeng. Ya, buku-buku cerita yang kalian pernah baca di perpus tentang bawang merah, bawang putih, si kancil, itu masuk dalam teks fiksi atau teks dongeng. Ada juga teks fabel. Teks fabel itu cerita tentang binatang. Teks cerpen, puisi, kemudian novel. Nah, itu adalah contoh-contoh dari teks fiksi. Nah, kalau kalian ke perpustakaan, kalian melihat banyaknya judul-judul buku. Setelah kalian mendengarkan materi dari Bu Sri tentang teks non-fiksi dan teks fiksi, nanti kalian pasti akan bisa memilah mana yang dari judul tadi, dari judul-judul yang ada di perpus nanti, kalian bisa membedakan mana ya yang teks non-fiksi, mana ya yang teks fiksi. Nah, nanti kalian akan bisa memahami. Sekarang coba kita lihat dari contoh judul buku. Misalnya teks non-fiksi, judul bukunya biasanya seperti ini. Manfaat apotek hidup, masa remaja Ahmad Dahlan, tata cara berwudu, laporan pertumbuhan, kecambah, peristiwa kemerdekaan. Nah, ini termasuk teks contoh judul dari teks non-fiksi. Jadi semua buku yang berjudul itu tadi itu adalah benar-benar terjadi sesuai kenyataan ya. Kemudian teks fiksi, contoh judulnya kira-kira apa anak-anak? Nah, bisa jadi asal mula Danau Toba. Jadi seperti cerita dongeng ya. Berpetualang di hutan impian. Kado untuk bunda, kancil dan buaya, senja di pelabuhan kecil. Itu adalah contoh judul buku dari teks fiksi. Nah,
Dari penjelasannya Bu Sulis tadi, apakah sudah paham kalian? Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau mau tanya, ada yang kurang jelas? Mikrofonnya bisa dinyalakan ya, anak-anak. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Coba sekarang Bu Sulis tanya. Nanti Bu Sulis yang bertanya ya. Asal, nah ini Bu Sulis punya buku. Coba nanti kalian bedakan, kalian identifikasi. Ini masuk teks non-fiksi, buku ini termasuk fiksi atau non-fiksi. Ya coba dilihat Bu Sulis punya buku yang berjudul Sehari Menjadi Petani. Nah, kira-kira ini masuk non-fiksi atau teks fiksi ya? Ada yang bisa menjawab? Sehari menjadi petani. Tunggu ini. Mau kebi colong lebih dulu. Yo. Dari awal tadi, kalau teks fiksi itu cerita khayalan. Tidak benar-benar terjadi. Kalau non-fiksi itu karangan yang sifatnya kenyataan, peristiwa yang benar-benar terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau buku yang Bu Sulis tunjukkan seperti ini termasuk teks non-fiksi atau teks fiksi anak-anak? Apa? Fiksi atau non-fiksi? Non-fiksi. Hah? Non-fiksi. Non-fiksi, Bu. Non-fiksi. Ya. Terus kalau yang ini, pengendalian hayati. Pengendalian hayati. Masuk non-fiksi atau fiksi? Fiksi, Bu. Ayo, pengendalian hayati. Ini tentang sejarah loh ya. Non-fiksi. Ya, non-fiksi. Jadi kalau tentang laporan, buku pedoman, tentang sejarah, itu termasuk non-fiksi. Di dalamnya ada karangan yang sifatnya sejarah ya, benar-benar terjadi. Kalau ini termasuk panduan. Panduan bagaimana membasmi hama dan gulma. Nah, ada juga sejarah pengendalian hayati. Sama apa? Itu punya judul Dongeng si Kancil. Dongeng si Kancil. Mati. Dongeng si Kancil masuk non-fiksi atau fiksi anak? Hah? Fiksi. Iya, bagus. Jadi kalau fiksi itu ceritanya atau karangannya atau tulisannya atau teksnya berupa tulis karangan. Tidak benar-benar terjadi.
Jadi berupa khayalan yang menulis gitu ya. Kalian kalau kepingin menulis cerita fiksi, kalian harus menghayal dulu. Misalnya pengen pergi ke planet menjadi astronot, kalian menghayal. Nah, itu masuk fiksi. Nah, kalau kalian membaca buku tentang sejarah astronot, nah itu masuk fiksi atau non fiksi anak-anak? Kalau ingin membaca buku tentang Pak Karno, presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno, biografi tentang Insinyur Soekarno, itu masuk fiksi atau non fiksi? Non fiksi. Ya, Non fiksi. non fiksi. Sudah paham ya? Jadi sudah bisa membedakan ya, mana yang fiksi dan mana yang non fiksi. Kalian kalau sudah masuk, terus berkunjung ke perpus, ada jam ke perpustakaan, nanti kalian bisa membaca semua judul-judul di dalam perpustakaan. Setelah kalian memahami apa itu teks non-fiksi, apa itu teks fiksi, pasti nanti kalian bisa membedakan, bisa memilah, oh ini buku, judul buku ini termasuk non-fiksi. Oh, judul buku ini termasuk fiksi. Gitu ya. Masih kurang jelas? Ada yang mau ditanyakan? Silakan dinyalakan mikrofonnya kalau mau tanya. Ayo udah nih. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas ya? Nah, coba untuk terakhir kalinya Bu Zuli rangkum ya. Jadi bedanya non fiksi sama fiksi, kalau non fiksi itu berdasarkan kejadian peristiwa yang nyata. Kalau fiksi tulisannya itu berdasarkan imajinasi penulis, hayalan dari penulisnya dan tidak benar-benar terjadi. Ya. Nah, sekarang coba ada kata-kata yang harus kalian pahami. Memang kalau sekolah itu anak-anak tambah semakin tinggi tingkatanmu, insya Allah pasti akan semakin sulit kamu belajar. Jadi kalau kalian susah belajar, mengalami kesulitan belajar, jangan pantang menyerah. Harus tetap semangat. Nah, coba ini ada kata-kata yang kalian harus pahami. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Usulnya sudah tua saja, anaknya sudah 3, sudah besar-besar, masih ingin terus belajar. Apalagi kalian yang masih SD, masih usia berapa. Jadi jangan pernah bosan untuk belajar. Kalau mengalami kesulitan, tidak boleh pantang menyerah. Harus tetap semangat. Ya, kalau jangan sampai menyesal di kemudian hari. Nah, jangan pernah malas untuk membaca. Nanti kalau sudah masuk sekolah, harus sering-sering berkunjung ke perpustakaan. Meskipun nggak waktunya perpus, tetap harus banyak membaca di perpustakaan supaya kalian bisa menambah pengetahuan kalian. Jadi, jadilah anak yang selalu haus ilmu. Jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang kamu punya sekarang. Jadi harus merasa ingin belajar terus. Karena kalau sudah tidak mau belajar, wah itu bahaya. Nanti kalian akan merasakan bagaimana kalau hina orang karena kita bodoh. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi harus semangat meskipun di masa pandemi seperti ini, jangan menghalangi kita untuk tetap semangat belajar. Anak-anak,
Terus sholatnya jangan lupa, jangan ditinggalkan. Belajar, berusaha, dan berdoa itu adalah pasangan yang top. Jadi tidak bisa belajar tok tanpa berdoa, tanpa sholat. Tetap harus seimbang. Kalian berusaha untuk belajar, usahanya itu tadi dengan belajar, berdoanya ya dengan sholat dan ngaji. Harus seimbang ya. Itu pesan dari Bu Sulis. Harus tetap semangat, jangan pernah puas dengan ilmu yang kalian miliki sekarang, selalu belajar. Jangan pernah puas dengan ilmumu sekarang, harus terus belajar. Meskipun kamu nanti sudah tua, harus tetap selalu belajar. Semoga kalian nanti bisa naik kelas, terus semoga nanti kita cepat bertemu tatap muka seperti kelas, seperti sekolah biasanya ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita cepat bertemu. Karena materi 5 itu materi baru yang banyak. Jadi nanti kalau merasa kesulitan, jangan menyerah. Harus tetap semangat. Ya anak-anak, sudah ya, Bu Sulis akhiri, sekian dari Bu Sulis. Kalau ada salah-salah kata, Bu Sulis mohon maaf. Tetap semangat belajar, sholatnya jangan ditinggalkan, belajarnya lebih tekun dan lebih giat ya. Dadah, sampai ketemu berikutnya, pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soal.